Hello everyone, welcome back to our channel. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih banget buat yang selalu support aku. It means a lot for me. Dan pastinya juga untuk Dindu, karena whatever happens to me itu pasti affecting anak aku gitu. Aku sekarang merasa bahwa tidak ada gunanya untuk terus bergalau ria, ya kan. Jadi aku pengen daripada kegalauan aku itu menjadi hal yang negatif, destruktif, mendingan aku sharing ke kalian. Aku pengen apa yang telah aku alami ini menjadi manfaat untuk orang lain juga. Karena aku percaya bahwa sebenarnya antara orang Indonesia dan orang Afrika tuh masalahnya itu aja. Dan aku perhatiin, aku analisa, ternyata ada satu culture shock yang paling mendasar. Dan menurut aku itu adalah peranan antara laki-laki dan peranan laki-laki dan wanita di Afrika dan laki-laki dan wanita di Indonesia tuh berbentrokan banget, dan itu susah banget untuk titik temunya kalau kita nggak ngerti. Nah, karena itu aku pengen bahas kali ini di video ini apa sih perbedaannya. So stay tuned. Aku yakin dan aku berani taruhan bahwa udah nggak asing lagi untuk kalian bilang sumpah ya cowok Afrika tuh egois banget, sumpah ya cowok Afrika tuh keras banget, gue nggak ada yang ngertiin maunya begini maunya begitu bla 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 bla. Bener gak? Padahal sebenarnya gak kayak gitu guys. Nah, aku sendiri pun mengalami fase dimana aku merasa bahwa gila ya, segini beratnya harus sama orang Afrika tuh segininya, tapi gue cinta, gimana dong jadinya. Akhirnya aku bener-bener memutuskan untuk cari tahu, dan inilah informasi yang aku dapatkan. Satu hal pertama yang sebenarnya selalu aku pertanyakan juga, kenapa sih gue bisa cinta itu sama orang Afrika? Atau banyak banget orang Indonesia berpikir bahwa kenapa sih gue harus cinta ini? Padahal gue tuh makan hati, tapi kenapa gue cinta banget? Sebenarnya satu hal yang kalian gak sadari adalah orang Afrika tuh mereka sangat-sangat lovely, sangat penyayang, dan sangat menjunjung tinggi cintanya terhadap perempuan yang disayang. Dan itu gak akan bisa sama dengan cowok Indonesia. Perlu kalian tahu adalah, ini sampai aku bikin notesnya karena aku nggak mau tertemplok-templok informasi ya. Jadi kita harus ingat bahwa ada namanya peran laki-laki dan peran wanita pada awal mulanya. Dari zaman purbakala pun dijelaskan bahwa peran laki-laki dia mencari nafkah, mencari makanan, berburu untuk keluarganya kan, istri dan anaknya. Sedangkan perempuan itu ya di rumah ngurusin anak, ngurusin suami gitu. Dan itulah yang masih dipegang teguh sama orang Afrika. Mereka tuh masih tradisional dalam artian iya, laki-laki dan wanita itu menjalani sesuai kodratnya gitu. Laki-laki seperti apa, wanita seperti apa. Biasa ya, gue kalau bikin video pasti direcokin sama anak gue, ya kan? Nah, kita back to topic sekarang. Kenyataannya di dunia itu kan ada beberapa ras ya. Ada kulit putih, ada Asia, kita orang Indonesia, dan ada Afrika. Nah, apa yang membedakan ini? Orang kulit putih itu kan antara laki-laki dan wanita semua setara. Cowok lakuin apa, cewek sama. Cewek lakuin apa, cowok sama. Kita Indonesia, Asia, kita di tengah-tengah nih. Kita pengen menyesuaikan, pengen disetarakan juga, tapi kita harus mengakui juga bahwa memang masih sulit untuk kita bisa disetarakan seperti orang-orang bule gitu loh. Nah, terus itu kan balik lagi ya, background Indonesia tuh banyak banget suku budaya, ya kan, kepercayaan ini itu. Nah, sedangkan di Afrika kita tuh masih sesuai kodratnya, ya udah wanita seperti apa, laki-laki seperti apa kodratnya. Setelah aku amati bahwa ternyata memang pernikahan tuh idealnya seperti itu gitu loh. Kalau kita ngelihat orang-orang kulit putih, kenapa wanita dan laki-laki sama? Karena adanya tuntutan pengeluaran yang sangat luar biasa besar yang nggak memungkinkan kalau wanitanya nggak kerja. Indonesia juga hampir seperti itu gitu. Tapi jangan salah, padahal pengeluaran di Afrika sama Indonesia tuh sama, mulai dari sewa apartemen, mulai dari beli rumah, terus udah gitu biaya makan, biaya transportasi, itu semua sama di Indonesia. Jadi ya sebenarnya ini nggak gitu susah untuk kita adjusting. Tapi satu hal yang aku salut adalah di Afrika itu tingkat atau angka perceraian itu hampir nggak ada. Jadi memang ketika kalian komit untuk menikah, ya itu memang komitmen kalian gitu. Kecuali memang nyawa tuh di ujung tanduk, ya udah kalian cerai gitu loh. Tapi kalau nggak akan pernah ada yang namanya perceraian di Afrika. Nah, daripada berlama-lama, mending kita langsung aja gue bahas tentang perbedaan peranan wanita dan laki-laki di Afrika dan Indonesia. Gue sempat discuss juga sama teman gue waktu itu bahwa gue sangat setuju kalau dibilang di Afrika itu laki-laki dan wanita dibesarkan dan dipersiapkan untuk berumah tangga gitu loh, untuk menikah dan beranak cucu sesuai sama ya kita kan memang ditugaskan sama Tuhan begitu ya. Kita
beranak cucu lah, dan penuhilah bumi gitu. Jadi memang dipersiapkan untuk ke sana. Jadi anak perempuan di Afrika itu dari mereka umur 6 tahun 7 tahun mereka udah masak sama mamanya. Dan ketika mereka 10 tahun 13 tahun mereka udah bisa masak yang luar biasa enak. Dan dari kecil juga mereka memang sudah diajar untuk ngebersihin rumah. Jadi kalau kalian lihat wanita-wanita yang sana, sekalinya mereka ngebersihin rumah pun pasti akan benar-benar bersih gitu. Jadi mereka memang dibesarkan, dipersiapkan bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang baik. Sedangkan di Indonesia kita kan nggak begitu. Anak kecil ke dapur, jangan, api, takut, minyak, takut. Kalau mau ikutan, mau belajar, jangan, anak kecil di luar aja. Terus nanti udah sampai ABG nggak bisa masak. Terus kayak gitu nggak bisa beres-beres rumah, udah keenakan sama gadget, main handphone. Satu hal yang kita aware juga tentang wanita Afrika adalah bukan cuma wanitanya ya, orang Afrika itu terkenal dengan badan mereka, imun mereka yang luar biasa kuat gitu loh ya. Pastinya untuk kita orang Indonesia itu akan rada bobrok ya, Bo. Gampangnya gini deh, orang Afrika itu mereka ngurus rumah, ngurus anak luar biasa, ngedidik anak luar biasa, nggak dimanjain kayak di sini dikit-dikit gadget itu nggak ada. Terus mereka ngurus rumah semua sendiri, terus belum lagi ngurus suami. Dan yang gilanya lagi adalah ketika mereka udah segitu capek di rumah, rada susah ya untuk kalau misalnya ketika diminta untuk memenuhi kebutuhan laki-laki di ranjang juga untuk bilang enggak, karena kan kita harus ingat kodrat kita gitu loh. Dan itu dari sisi bagaimana menjadi istri yang baik. Dan selain itu, wanita yang menurut aku luar biasanya adalah mereka tetap menghormati laki-lakinya dengan luar biasa respectnya. Sekarang kalau kalian perhatiin di sini ya, di Indonesia kita udah capek kayak gitu ya kan. Terus laki-laki pulang nih, rada gimana dikit, kita kan bisa kayak nyerocos gitu kan, bisa nyerocos atau mungkin kita bisa menuntut atau kadang kita gosip. Di sana tuh nggak ada, kita memang bener-bener melihat laki-laki itu ya di atas gitu loh. Secara general gampangnya loh orang menganggap bahwa di Afrika itu masih male dominant, sebenarnya enggak gitu loh. Mereka memang merespek laki-laki sebagai kepala mereka gitu loh. Mereka bisa discuss, mereka bisa ngomong apapun, mereka bisa menyampaikan pemikiran dan aspirasi mereka. Tapi at the end of the time, keputusan itu akan di laki-laki. Dan mereka harus ingat itu, di mana oke, gue menyampaikan pendapat gue, tapi gue di sini perempuan dan gue harus all ears lah sama laki gue. Laki gue ngomong apa, gue harus berulang dengerin dulu masukan dia apa, pendapat dia apa, karena dia adalah kepala di sini. Dia yang akan mengambil keputusan untuk keluarga gue. Nah, lalu apa returnnya dari laki-laki ketika wanita udah menjadi istri yang luar biasa, menjadi ibu yang luar biasa? Terus dia juga respect banget sama laki-laki gitu kan. As a return, si laki-lakinya ini pun dia akan menafkahi wanitanya dengan luar biasa dan bahkan menjadikan wanitanya itu ratu. Jadi kalau kalian tahu, orang Afrika itu ketika dia udah cinta sama satu cewek, dia rela untuk tidur di lantai asal ceweknya bisa mendapatkan Gucci. Kalian pernah dengar itu nggak sih? Jadi maksudnya segitunya banget dia akan menjunjung wanitanya. Ketika wanita udah menjadi wanita yang baik, laki-laki pun akan melakukan apapun gitu loh. Lo udah capek seharian terus lo bilang deh, gue pengen ke salon, gue pengen make my hairs, I want to make my nails, aku mau apa. Ya pasangan lo akan sebisa mungkin memenuhi itu gitu loh. Ya kan enggak. Jadi ketika lo udah capek untuk dia, lo udah berjuang untuk dia pun akan pampering lo sebagaimana semestinya wanita diperlakukan. Nah, maksud aku adalah gini nggak sih sebenarnya yang cewek mau? Karena ternyata secara psikologis wanita itu nggak pernah loh mencari namanya karir. Kenapa sekarang banyak banget cewek yang bilang gue wanita karir, gue nggak mau punya anak, gue nggak mau punya suami, gue nggak mau ini, gue mau itu. Sebenarnya itu hanyalah faktor eksternal yang mempengaruhi itu. Karena sekarang kalau ditanya, ini udah merupakan research yang panjang gitu loh si psikolog ini. Nanti gue akan masukin deh, karena gue banyak banget buku, tapi gue akan coba cari dan gue akan masukin ke sini buku apa yang ngebahas itu. Jadi wanita itu memang secara naluriahnya mereka itu sebenarnya pengurus di rumah gitu loh, di keluarga. Kayak kalau ditanya cewek lebih senang kerja apa lebih senang masak-masak di rumah, mereka kan lebih senang masak gitu loh. Atau cewek lebih senang di kerjaan atau bersih-bersih rumah. Nah itulah nalurinya seorang wanita gitu loh. Nah, sekarang kita move ke laki-laki dan wanita di Indonesia. Wanita di Indonesia, agar be honest with you, kita ditekankan dari dulu bahwa perempuan itu harus bisa cari duit sendiri. Kita udah diajarin dari kita bahwa laki-laki itu brengsek, laki-laki itu nggak bener. Kalau lo harus standby, lo harus bisa. Kalau laki-laki lo ninggalin. Jadi yang udah diinstal tuh di kepala kita, laki-laki tuh nggak ada gunanya. Laki-laki itu pokoknya nggak banget deh.
kita jadi cewek tuh kita harus jadi alpha woman, kita harus jadi begini, kita harus jadi begitu. Ya akhirnya ketika kita berumah tangga, kita rada-rada kurang respect ya Bu sama laki-laki kita, karena kita udah punya reputasi ini di kepala. Terus kalinya pun kita nggak begitu sama laki-laki, seakan-akan kewajiban kita untuk ngurus rumah, untuk ngurus anak itu tuh seakan-akan itu adalah kita melakukan kerja bakti sosial gitu. Padahal kan enggak. Tapi kenapa itu semua harus dihitung sebagai perempuan? Gue udah ngurusin anak lo, gue udah begini, gue udah begitu, gue udah capek di rumah. Itu kan seakan-akan itu dihitung ya semuanya. Tapi nggak disalahin juga. Kenapa? Karena di Indonesia lagi, laki-laki itu juga dari dulu udah ditekankan bahwa cewek itu ribet, cewek itu banyak nuntut, cewek itu begini, cewek itu begitu. Belum lagi mertua yang rese, ngejelek-jelekin menantunya, ya kan? Itu akhirnya laki-laki juga jadi gak punya respect untuk wanitanya gitu loh. Jadi si wanitanya udah gak respect sama laki-laki, melakukan kewajibannya sebagai perempuan aja belum benar-benar banget, tapi udah menuntut. Dan laki-laki ini pun kurang peka, gak bisa, maksudnya pampering perempuannya tuh gak bisa. Punya duit lebih dia mabok deh sama temen-temennya, bukannya ngurusin bininya, bukannya mikirin anaknya. Itu kan justru jadi apa ya, jadi slack yang akhirnya di Indonesia kalau kalian tahu itu kan tingkat perceraian tinggi banget. Ya kenapa lagi kalau bukan adanya kurang pengertian satu sama lain dalam menjalankan perannya sebagai individu gitu loh. Nah lalu di sini apa yang menjadi slack? Karena orang Afrika punya ekspektasi terhadap wanitanya. Mereka pengen lah suami wanitanya bisa nunduk sama mereka. Dia pengen bener-bener diurusin sama ceweknya gitu loh. Sedangkan orang Indonesia kan ceweknya tidak terbiasa seperti itu ya. Kita sering banget dengar cowok Indonesia dibilang bucin karena mereka nurut sama ceweknya. Sedangkan kalian gak akan dapetin itu sama orang Afrika. Itu kan menjadi satu masalah baru ketika kalian gak memahami apa sih background mereka, gimana sih sebenarnya wanita harus bersikap ke laki-laki dan bagaimana laki-laki bersikap kepada wanita. Di Indonesia kita gampang banget, kita nyerocos juga cowok kita gak dengerin. Jangan harapkan itu pemisah sama laki-laki Afrika. Karena again, lo sadar kodrat lo di mana, lo perempuan, ya udah lo runduk aja sama laki lo, begitulah. Tapi mereka juga sayang banget sama lo. Jadi yang gue maksud ini adalah setiap benua itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itulah menurut gue plus poin yang dari orang Afrika. Mereka pampering ceweknya sebagaimana mestinya, terus ceweknya juga respect banget sama laki-lakinya. Tapi minusnya mungkin si perempuannya sendiri pun kurang untuk punya kesempatan menyetarakan diri dalam mengambil keputusan. Tapi jangan sedih sis, di sana pun sangat open banget ketika ceweknya punya komunitas, punya temen apa, oh datang ke rumah gue masakin apa, itu laki-lakinya sangat open. Berbeda sama orang Indonesia, di Indonesia ceweknya tuh bisa mencak-mencak lakinya, laki diem aja. Udah capek pergi, akhirnya mabuk sama temen, akhirnya males ngurusin bininya karena bininya kurang ajar. Tapi itu kan plus minusnya juga ya. Plusnya itu kita lebih mudah loh supaya berekspresi sama orang Indonesia. Kita sebenarnya lebih punya power loh sama cowok-cowok Indonesia. Tapi ketika kalian wanita Indonesia dan ketemu sama cowok Afrika, ya itulah tubrukan-tubrukan kalian yang akan terjadi di hubungan kalian, yang akan memicu pertengkaran yang banyak. Begitu permisa. Nah, namanya kita dua budaya, pasti kita akan membentuk budaya baru. Sedikit banyak itu pasti akan dibentuk. Makanya notice pasti laki-laki juga, laki-laki Afrika ya, mereka tuh akan lebih banyak ngurus rumah dibanding kalian, percaya deh ya kan. Terus ceweknya juga lebih banyak kayak, ayo udah deh terserah dia deh, suka-suka dia deh. Itu kan sebenarnya bentuk bentuk toleransi yang kalian punya ya. Tapi ada satu poin yang harus kalian ingat, bahwa orang Afrika khususnya laki-laki nih apalagi ya sebagai kepala, sering banget pasti kalian dengar bahwa di negara gue nggak begitu, di Afrika nggak begitu. Nggak usah begitulah, nggak begitu cara kerjanya di negara gue. Nah itu kalian harus mengerti. But again, laki-laki kepala sis, jadi turutin aja ya. Buat kalian semua yang lagi in relationship sama African man, good luck. Ini informasi yang bisa aku kasih kalian. Tolong kalian renungin ini karena ini base-nya banget sih. Menurut gue ini landasan utama kenapa cewek sama cowok Afrika dan Indonesia ini bisa banyak berantem. So, aku harap video ini bermanfaat. Don't forget to like, subscribe, and share. I love you guys. See you in the next video. Mwah.